Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera minasang untuk kita semua, dan terima kasih sudah hadir pada pertemuan Zoom kita kali ini. Sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Cukup? Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita kali ini. Hai, sudah tahu pertemuan kita kali ini tentang apa, minasang? Himanatoki, Sensei. Hai, Himanatoki. Apa itu Himanatoki, minasang? Waktu senggang. Hai, waktu senggang, Des. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang waktu senggang ya. Coba misalnya Yuam, waktu senggangnya biasanya melakukan apa, Yuam? Main game, Sensei. Oke. Kemudian Maulana, waktu senggang biasa ngapain Maulana? Main. Game. Rata-rata banyak yang game ya. Sabrina, kalau senggang ngapain? Nonton drakor. Apa? Nonton drakor. Drakor. Drama apa itu? Drama Korosar. Drama Korea ya. Hai. Ini ya, jadi kegiatan kita adalah kita belajar tentang Himanatoki. Jadi pada judul bisa kita lihat Himanatoki yoku undo shimasu. Jadi saat senggang undo shimasu apa, minasang? Olahraga. Hai, berolahraga. Yoku? Sering. Nah, sering. Jadi saat senggang saya sering berolahraga. Baik, mari kita lihat slide berikut ini. Ini ya, waktu adalah aset yang paling berharga yang kamu miliki. Kamu mungkin belum sadar, tapi masa depanmu tergantung caramu menghabiskan waktumu. Nah, ini perlu kita pikirkan baik-baik ya. Waktu adalah waktu yang bisa menjadi sia-sia karena disia-siakan. Tapi dia bisa menjadi berharga kalau dimanfaatkan. Nah, ini berhubungan dengan waktu senggang, maka bagaimana kita bisa menggunakan waktu senggang kita dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti ada beberapa kegiatan di waktu senggang yang bisa kita lakukan. Ada kegiatan baik, dan ada juga kegiatan yang mungkin kurang baik yang saya tampilkan. Nah, kalian sering melakukan yang mana? Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi kosakata kegiatan di waktu senggang. Nah, jadi kegiatan kosakata ya, kosakata tentang kegiatan. Yang kedua, siswa dapat menyatakan intensitas melakukan kegiatan di waktu senggang. Misalnya, selalu, sering, kadang-kadang, bahkan sampai yang tidak pernah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengemukakan kegiatan di waktu senggang. Nah, setelah kalian tahu kosakatanya, maka kalian bisa mengemukakan kegiatan kalian di waktu senggang. Kalau sekali lagi, kalau tidak ada pada kegiatan yang saya tampilkan, kalian bisa mencari kegiatan yang lain. Hai, kemudian yang keempat, jadi
ini goalnya. Tujuan akhirnya adalah siswa dapat menginformasikan kegiatan dan intensitas melakukan kegiatan di waktu senggang. Jadi kegiatannya sama intensitasnya. Misalnya seperti tadi pada judul yang sudah ditampilkan di awal tadi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mengenai kegiatan kita hari ini? Oh ya, kegiatan kita hari ini yang pertama, Minasang nanti belajar tentang kosakata ya. Kosakata kita merecall kembali yang materi yang sudah saya berikan 3 hari yang lalu, yang sudah saya share di grup WA. Kemudian setelah itu Minasang mengerjakan LKBD, yang ketika nanti kita membahas LKBD, dan yang terakhir Minasang nanti mengerjakan evaluasi dan mengisi kuesioner. Hai, ada pertanyaan, Minasang? Enggak ada ya? Ya, kita mulai. Ja, Minasang. Hajimemashou. Nah, yang pertama, Atarashi kotoba. Ichi. Atarashi kotoba. Kosakata baru. Kegiatan di waktu senggang. Baik. Bisa Minasang lihat? Yang pertama apa Minasang? Gambarnya? Undo shimasu. Undo shimasu. Undo shimasu. Dan yang kedua, bertemu dengan teman apa Minasang? Tomodachi ni aimasu. Hai, so desu. Tomodachi ni aimasu. Yang ketiga Minasang? Traveling. Pergi traveling. Ryoko ni ikimasu. Hai, Ryoko ni ikimasu. Coba Minasang perhatikan, di sini ada 2 partikel ni. Tomodachi ni aimasu dan Ryoko ni ikimasu. Ada yang bisa membedakan antara penggunaan ni yang nomor 2 dan ni yang nomor 3? Bertemu teman, Sensei. Ya, bertemu teman. Nah, ini di sini berarti apa? Bertemu dengan, Sensei. Ya, bertemu dengan teman. Bertemu dengan teman. Nah, sekarang yang ini. Ryoko ni ikimasu. Ryoko ni ikimasu. Apa ini? Ini di sini berarti artinya apa? Ya, untuk ya. Kalau di sini pergi untuk traveling. Jadi perhatikan kalau pakai nani ni ikimasu, berarti yang di sini adalah kata benda. Ya, kata benda. Misalnya pati ni ikimasu. Pati ni ikimasu. Pergi untuk berpesta. Atau bisa juga dengan yang undo ini. Undo ni ikimasu. Ini pergi untuk berolahraga. Baik, kita lanjut. Jalan-jalan. Apa Minasang jalan-jalan? Jalan-jalan? Sanpo shimasu. Sampo shimasu. Sampo shimasu. Oh iya, sama. Sampo shimasu, jalan-jalan ya. Nah, Sensei, hai, silakan. ini yang di Google Classroom salah tulisannya. Oh iya, anu ya. Apa? Tapi kan sudah saya jelaskan Pak dengan videonya itu. Tulisannya benar. Ya, sudah saya jelaskan di videonya. Jadi penjelasannya ada di video. Ada kesalahan. Dan yang kelima, santai di rumah. Apa Minasang? Jide, memberi shimasu, bersantai ya. Ujide di rumah. Bersantai di rumah. Kalau bersantai di kelas gimana Minasang? Kurasude non girishimasu. Kurasude non girishimasu. Yes. Nah, yang keenam. Tomodachi to aimasu. Tomodachi to aimasu. Jadi apa? Minasang bermain
Masuk. Bersama teman. Hai, bermain bersama teman. Hai. Nanti penjelasannya bisa kalian. Kemudian yang ini, merapikan barang-barang. Mono kata zukemas. Mono kata zukemas. Nah, zukemas itu artinya merapikan. Nah, mono itu barang. Nah, ini bisa kita ganti dengan kata benda yang lain. Misalnya merapikan rumah apa? Merapikan rumah. Berarti rumah ini apa? Uci. Berarti kalau merapikan rumah, uciyo kata Zukemas. Kemudian merapikan buku. Yongo kata Zukemas. Hai, oh kata Zukemas. Betul. Perhatikan, di sini ada partikel D dan di sini ada partikel to. Apa arti partikel D ya, Minasang? Hai, ini fungsinya untuk apa? Menunjukkan tempatnya. Hai, untuk menunjukkan tempat kegiatan yang sekali. Hai, jadi partikel D berarti yaitu menunjukkan tempat dilakukannya kegiatan. Dan yang kedua, tomoda cito asobima. Cito di sini artinya apa? Dengan Sensei. To di sini bersama. Hai. Bersama. Hai, bersama ya. Nah, seperti itu. Nah, pada kelas 11, Minasan juga pernah belajar partikel to. Fungsinya apa? Dan. Hai, dan. Jadi partikel to ada dua fungsi, yaitu dan atau bersama ya. Bersama. Nah, dan atau bersama. Biasanya saya dan Halim misalnya. Berarti watasito Halim. Berarti kalau saya bersama Halim, berarti Halim to apa itu? Nah, ini pola kalimatnya adalah Minasa perhatikan bumbu itu tata bahasa. Jadi pola kalimat untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan di waktu senggang. Jadi seperti ini pola kalimatnya. Himana toki, kemudian kegiatannya apa, dan terakhirnya adalah dengan kata kerja bentuk mas. Contohnya bisa Minasang lihat di sini. Ya, punya atarasi kutuba yang kedua yaitu intensitas kegiatan. Nah, bisa Minasang lihat pada gambar berikut. Itsumo itu intensitas paling atas. Intensitas paling atas berarti apa itsumo? Selalu. Hai, yoku Sering. Hai. Doki Kadang-kadang. Tamani kadang-kadang juga. Hai, kadang-kadang juga, tapi intensitasnya lebih berkurang. Kemudian amari Jarang. jarang sekali ya. Kemudian zen tidak pernah sama sekali. Nah, contoh kalimatnya seperti ini Minasang, bisa Minasang lihat lagi. Lanjut. Nah, ini pola kalimat untuk menyatakan intensitas. Ya, untuk menyatakan intensitas yang dilakukan di waktu senggang. Intensitas kegiatan di waktu senggang. Nah, untuk yang itsumo, yoku, tokidoki, dan tamani menggunakan kalimat positif ya. Nah, contohnya nih, bentuknya mas. Kemudian yang amari dan jengzeng itu menggunakan kalimat negatif. Nah, contohnya bisa Minasang lihat pada contoh berikut. Ini juga sudah saya sampaikan tadi pada set sebelumnya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Minasang? Ada yang ingin ditanyakan? Siswa nggak arimaska? Nanika, siswa nggak arimaska? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan
Minasa mengerjakan LKPD Himana Toki. Kemudian untuk linknya bisa kalian klik di sini. Ini ya linknya. Atau juga sudah saya berikan pada Google Classroom. Waktunya sebentar. Berapa menit kira-kira? 15. Ya, waktunya 15 menit ya. Ya, silakan kalian bisa live dulu. Nanti setelah itu kembali lagi. Kita kembali lagi di Zoom. Nah, kita membahas itu ya. Membahas LKPD yang sudah dikerjakan ya. Dan di akhir nanti Minasa jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD, jangan lupa ya. Nanti saya sensei cek di Google Classroom. Dan LKPD-nya nanti tolong di-upload di Google Classroom. Baik, kita lanjutkan Minasa. Ichibang, nomor 1. Kegiatan yang mengeluarkan keringat biasanya apa? Minasa. Undoshimasu. Lalu apa lagi? Sanposhimasu. Sanposhimasu juga bisa. Hai, ides. Lalu? Tomodachi to asobimasu. Hai, tomodachi to asobimasu. Kalau mono kata zukemas bisa enggak? Bisa. Bisa ya. Berikutnya, nomor 2. Kegiatan yang dilakukan bersama keluarga, yang biasa dilakukan bersama keluarga. Apa Minasa? Ryokonikimasu. Ryokonikimasu, kemudian sanposhimasu. Lalu apa lagi? Uchide nonbiri shimasu. Ya bisa. Uchide nonbiri shimasu. Lalu apa lagi? Mono kata zukemas bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Mono kata zukemas. Sambang. Kegiatan yang biasa dilakukan di dalam rumah. Apa Minasa? Uchide nonbiri shimasu. Nonbiri shimasu. Hai. Hokanoa, yang lain? Gemo shimasu. Gemo shimasu. Hai, ides. Ya, lalu yang lain? Uchide undo shimasu. Bisa enggak? Bisa. Hai, bisa ya. Misalnya push up, sit up, dan sebagainya. Dulu waktu sensei zaman SMA itu sering push up sebelum tidur. Nah, bangun-bangun otot perut pada kencang semua. Berikutnya, yang keempat, kegiatan yang Minasa lakukan saat senggang apa biasanya Minasa? Gemo shimasu. Gemo shimasu. Hai. Lalu Hokanoa? Hongoyomimasu, Sensei. Wah, iya sih, bagus tuh. Itu benar-benar positif itu. Nur Fitriana, gimana Toki nani shimasu ka? Nonbiri shimasu. Nonbiri shimasu. Farah, gimana Toki nani shimasu ka, Farah? Gemo shimasu. Baik, lanjut ya. Berikutnya. Nah, ini kaki masuk, jadi Minasa membuat kalimat dari gambar yang ada. Ada 4 gambar. Nah, yang pertama, gimana Toki, Hong-o, kata zukemas. Dan yang kedua, apa Minasa? Nobita sangwa, gimana Toki apa? Nonbiri shimasu. Hai, so desu. Nobita sangwa, gimana Toki, uchide, nonbiri shimasu. Jadi nyantai di rumah. Dan yang ketiga, sambang, gimana Toki? Apa? Asobimasu. Bersama siapa dia? Tomodachi. Tomodachi. Apa tadi partikelnya? Tomodachi. Tomodachi to asobimasu. Tomodachi to asobimasu. Yang keempat, yombang. Gimana Toki? Undoshimasu. Undoshimasu. Iya desu ne. Segi desu. Berikutnya, Rokubang. Gimana Toki nani shimasu ka? Sensei. Hai. Ya, silakan. Maaf menyela.
Mau tanya, ini kan tadi nomor sebelumnya Tomodachi to. Ini nomor 5 kenapa Tomodachi nih? Baik. Bagus, pertanyaan bagus. Temu dengan teman itu bisa dua. Bisa Tomodachi ni aimasu atau Tomodachi to aimasu. Tergantung bertemunya itu kita janjian enggak. Kalau misalnya ni, ya berarti biasanya itu yang memulai kita saja. Jadi kita yang mendatangi teman kita. Itu yang dan teman kita pasif. Tapi kalau yang to itu dua-duanya aktif. Misalnya intinya sama-sama janjian. Besok ketemuan ya. Oh ya, besok ketemuan. Nah, itu pakai to. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang bertemu dengan teman, yang ni aimas atau to aimas itu bisa dua-duanya. Cuma yang to itu dia lebih direncanakan dan kedua-duanya aktif. Tapi kalau yang ini kita yang punya inisiatif untuk menghubungi teman atau bertemu dengan teman. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Iya. Hai. Jadi untuk Tomodachi, sekali lagi untuk Tomodachi untuk bertemu dengan teman itu bisa menggunakan to atau ni. Hai. Pertanyaan bagus. Rakubang apa? Minasang? Ini lagi di taman. Sanposimas. Sama si Mas. Berarti bersama siapa dia? Kazoku. Kazoku. Kazoku to sanposimasu. Hai, Kazoku to sanposimasu. 7. Traveling bersama keluarga apa? Gimana Toki? Kazoku to Ryoko ni ikimasu. Ryoko ni ikimasu. Hai, ii desu. Kazoku to Ryoko ni ikimasu. Hai. Hachibang. Bermain Tomodachi to Gemu shimasu. Gemu shimasu. Hai. Tomodachi to gemu shimasu. Hai, ii desu. Ya, berikutnya. Untuk yang nomor 1 sampai 3 itu dengan partikel, yang nomor 4 sampai 5 itu dengan kata kerja yang tepat. Ya, nomor 1, watashi wa himana toki kazoku nani nani ryoko nani nani ikimasu. Yang benar yang apa ini? Kazoku to hai. Ryoko Ni. Hai. Kazoku to Ryoko ni ikimasu. Nih Bang, watashi wa himana toki heya nani no biri shimasu. Hai, heya de no biri shimasu. Heya apa minasang heya? Kamar, hai. Kamar ya. Jadi rebahan atau nyantai di kamar. Sambang, himana toki Tomodachi nani aimasu. Apa tadi? Sudah ada yang bertanya tadi. Pakai apa? Ni. Nah, ni atau bisa juga pakai To. Tergantung konteksnya. Kita sensei menggunakan yang ini saja. Yang keempat, himana toki yoku, berarti kan di sini intensitasnya adalah yoku. Koeng de apa? Koeng apa minasang koeng? Aman sih. Baik, taman. Ides. Berarti saat senggang di taman. Sering titik-titik di taman. Apa biasanya minasang? Sanposimasu. Sanposimasu bisa. Hai. Lalu yang lain bisa enggak? Apa? Ikimasu. Di sini D. Kalau ikimasu tidak bisa. Yang lain bisa enggak? Yang lain. Undo shimasu. Hai, yes. Berolahraga bisa. Lalu apa lagi? Satu lagi. Di taman. Tomodachi ni aimasu. Asobimasu. Ini aimasu, bisa. Apa asobimasu? Hai, yes. Asobimasu ya, bermain di taman. Hai. Ini tergantung kata kerja yang lain. Misalnya, oyomimasu juga bisa.
Atau gemoshimasu juga bisa. Amari io soji apa? Amari io Shimasen. shimasen. Hai,いいです. Hai. Ada pertanyaan untuk LKPD yang sudah dikerjakan? Siswa nggak arimasu ka minasan? Arimasen ka? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya adalah bisa minasan lihat. Nah, contohnya di sini. Coba siapa yang mau membaca? Watashi wa taki desu. Hai, watashi wa taki desu. Himana toki, Himana toki? yoku uchi de, Yoku uchi de? yoku, apa itu? Undo shimasu. Hai, undo shimasu. Hai. Nah, berikutnya, Fikri. Himana toki nani o shimasu ka? Gemoshimasu. Nani? Sama sensei. Nani? Gemoshimasu. Nah, itsumo gemoshimasu ka? Yoku gemoshimasu ka? Yoku gemoshimasu. Yoku gemoshimasu. Yoku gemoshimasu. Yoku gemoshimasu. Hai, berikutnya. Nah, refleksinya ini ya. Kegiatan apa yang sering Anda lakukan untuk mengisi waktu luang? Tadi sudah saya tanyakan ya. Kemudian yang kedua, apa fungsi pola kalimat intensitas dan kegiatan, Mas? Dan yang ketiga, bagaimana cara menginformasikan intensitas melakukan kegiatan di waktu senggang? Yaitu dengan apa tadi? Minasang, pada kesimpulan tadi dengan apa? Halo? Sumo, yoku, Nah, contohnya isumo atau yoku berarti intensitasnya, setelah itu kegiatannya. Hai, yes. Nah, next berikutnya penilaian diri nanti bisa minasang kerjakan pada kuesioner. Kuesioner sudah nanti saya berikan setelah pembelajaran selesai. Ada 4 pertanyaan ya. Kemudian untuk evaluasi silakan minasang mengklik ini link ini pada Google Classroom atau di WA group yang sudah saya share tadi. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum kalian mengerjakan evaluasi dan live, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yaitu pada penutup. Bisa minasang lihat. Nah, ini penutupnya adalah ada pesan yang perlu saya sampaikan, yaitu jika kamu membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Dan kamu bisa mencari uang itu kembali. Namun, jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dari hidupmu. Karena itu, manfaatkan waktu luangmu sebaik-baiknya, isilah dengan kegiatan yang positif. Seperti Zoom pembelajaran bahasa Jepang. Ini juga termasuk memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Kemudian yang kedua, dan marilah kita memanfaatkan 2 pemberian besar dari Tuhan yang jarang kita sadari, namun itu sungguh berarti, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka kita harus sangat bersyukur kita diberi kesehatan dan waktu luang, dan jangan lupa untuk memanfaatkan kedua nikmat Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Karena seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu apa tadi? Jadi masa depan kita tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan. Nah, begitu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran atau pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita tutup dengan membaca doa. Silakan Mario-san tutup dengan doa. Pimpin teman-teman dengan berdoa bersama-sama. Semangat, Mar. Mari teman-teman, sebelum menutup Zoom meeting pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan.
Selesai. Ya, terima kasih. Kita tutup dan bertemu lagi insya Allah pada pertemuan pembelajaran tatap muka Zoom meeting pada minggu depan insya Allah. Sekian dari saya, dari Sensei. Kalau ada yang salah Sensei mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.